Mas Dani ini dikejutkan dengan adanya bayangan hitam berkelipat di pohon sawo kecil yang ada di dekat bak tampungan air yang ada di pojok villa. Dan seketika itu sebetulnya Mas Dani mulai merasa takut. Baru saja duduk dan mau menyalakan rokok, kembali Mas Dani dikagetkan. Nah, begitu senter diarahkan ke bak tampungan air yang ada di pojok belakang, Mas Dani kaget bukan kepala dan langsung mengucap innalillahi. Mas Dani melihat perwujudan sosok hitam besar dengan sorot mata merah sedang duduk di atas bak air itu, seakan sedang mengawasinya. Dan kakinya itu hampir menyentuh tanah, padahal tinggi bak itu hampir sekitar 3 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman lan rahayu. Sobat frekuensi mistis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah nyata yang dialami oleh Mas Dani, Sobat FM yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk Sobat FM yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan supaya channel frekuensi mistis ini bisa terus berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi Sobat FM yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Menurut cerita Mas Dani, kejadian ini dialami sewaktu Mas Dani ini bekerja di sebuah villa yang berada di daerah Tawangmangu sekitar tahun 2001. Mas Dani ini selepas lulus SMA di tahun 2000 tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena keadaan ekonomi keluarganya. Bapaknya bekerja sebagai penarik beca di Pasar Gede Solo. Sementara ibunya bekerja serabutan. Mas Dani ini mempunyai 2 adik perempuan yang masih sekolah di SMP dan SMA. Karena tidak lagi melanjutkan sekolahnya, Mas Dani ini mencoba untuk mencari pekerjaan dengan berbekal ijazah SMA. Mas Dani banyak melamar pekerjaan di seputaran kota Solo, namun dengan ijazah SMA ternyata sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Setahun sudah Mas Dani belum juga mendapat pekerjaan tetap. Untuk mengisi waktu luangnya, Mas Dani sempat kerja serabutan. Ini dilakukan demi membantu biaya sekolah adik-adiknya, sambil menunggu panggilan kerja. Setelah penantian setahun lebih, akhirnya Mas Dani mendapat tawaran kerja dari temannya yang bernama Mas Anton. Namun pekerjaannya ada di daerah Tawangmangu, Karanganyar, yaitu sebagai penjaga villa. Kebetulan Mas Anton ini punya saudara yang mempunyai villa di Tawangmangu dan sedang mencari karyawan untuk menjaga villa. Karena penjaga villa sebelumnya keluar karena alasan keluarga. Selama belum mendapat penjaga yang baru, Mas Anton inilah yang menggantikan sementara untuk menjaga villa itu. Namun Mas Anton memang tidak setiap hari di villa itu, dan hanya siang hari atau kalau villa sedang ada tamu saja. Sebenarnya Mas Dani awalnya keberatan karena harus tinggal di villa itu. Namun karena ingin membantu orang tuanya untuk membiayai sekolah adik-adiknya,
dan juga sudah setahun lebih melamar pekerjaan namun belum ada juga panggilan. Akhirnya Mas Dhani menerima tawaran temannya itu daripada nganggur waktu itu. Singkat ceritanya, pada hari Minggu siang tanggal 4 Maret di tahun 2001, Mas Dhani berangkat ke Tawangmangu diantar oleh Mas Anton. Setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Solo, sampailah Mas Dhani dan Mas Anton ini di villa itu. Sebuah villa bertingkat dengan bangunan model lama, tapi kelihatannya baru. Sepertinya memang baru saja direnovasi oleh pemilik. Villa itu berada jauh dari jalan raya, masuk kurang lebih 1 km, melalui jalan yang memang tidak terlalu besar, dan letaknya itu memang agak terpisah dengan penginapan dan villa lainnya. Halamannya lumayan luas, sekeliling villa terdapat banyak pohon kamboja yang lumayan besar-besar, dengan taman dan hamparan rumput di bawahnya yang tertata rapi. Sementara sekeliling villa banyak pohon pinus yang sudah tinggi-tinggi. Namun keberadaan pohon kamboja di sekitar villa membuat suasana sedikit menyeramkan. Setelah Mas Anton memarkirkan sepeda motor di depan villa, akhirnya mereka berdua masuk ke villa itu. Mas Dhani meletakkan tas di ruang tengah. Mas Dhani diajak berkeliling oleh Mas Anton untuk menunjukkan dan juga menjelaskan semua tentang villa dan segala isinya. Bangunan utama villa ada 2 lantai. Di lantai dasar ada ruang tengah yang besar, 6 kamar tidur, kemudian ada 3 kamar mandi, dan ada dapur di belakang yang terpisah dari bangunan utama. Sementara di lantai 2 ada 6 kamar juga, 2 kamar mandi, ruangan santai keluarga, dan balkon yang memanjang dari kiri ke kanan dengan view pemandangan yang indah. Nah, di belakang villa itu ada kolam renang yang tidak terlalu besar, dan kamar Mas Dhani berada di belakang dekat dapur dan kolam renang itu. Sementara di pojok belakang terdapat bak penampungan air yang terbuat dari semen dengan ukuran lumayan besar. Setelah selesai keliling, Mas Dhani dan Mas Anton kemudian masuk dan ngobrol di ruang tengah sambil beristirahat. Di situ Mas Anton mulai menerangkan tentang tugas Mas Dhani di setiap pagi, itu membersihkan villa, halaman depan dan juga belakang. Dan juga merapikan taman kalau dirasa perlu penataan dan perapian lagi. Mas Dhani juga bertugas melayani serta memenuhi semua kebutuhan para tamu penyewa villa itu. Setelah selesai menerangkan tugas-tugas dan lainnya, Mas Anton menyerahkan kunci villa kepada Mas Dhani. Setelah itu, Mas Dhani izin untuk membersihkan kamar dan menata pakaiannya di kamar belakang. Sementara Mas Anton masih rebahan di ruang tengah sambil menonton TV. Mas Anton berencana menemani Mas Dhani paling tidak selama seminggu, biar Mas Dhani bisa cepat adaptasi dengan lingkungan baru dan paham apa yang dikerjakan, karena pada hari Sabtu dan Minggu juga akan ada tamu yang menginap di villa itu. Singkat ceritanya, seminggu telah berlalu. Mas Dhani sudah mulai tahu apa yang harus dikerjakan di setiap harinya, dan juga cara menyiapkan tempat dan melayani kebutuhan tamu yang menginap. Mas Anton sudah kembali ke Solo, dan Mas Dhani mulai tidur sendiri di villa itu. Dan saat inilah kisah menakutkan Mas Dhani ini dimulai. Jadi pada malam Selasa, tepatnya tanggal 12 Maret, hari pertama Mas Dhani ini tidur sendiri di villa. Kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan. Sore itu, pintu gerbang dan juga pintu utama villa sudah dikunci semua sama Mas Dhani. Kemudian sehabis mandi, Mas Dhani duduk di depan kamarnya sambil minum kopi dan merokok. Sampai menjelang maghrib. Tiba-tiba, Mas Dhani ini dikejutkan dengan adanya bayangan hitam berkelipat di pohon sawo kecil.
yang ada di dekat bak tampungan air yang ada di pojok villa itu. Dan seketika itu sebetulnya Mas Dhani mulai merasa takut. Namun Mas Dhani tetap berpikir positif untuk menghilangkan rasa takutnya itu. Paling hanya kelelawar atau kalong sedang cari makan. Dan kemudian Mas Dhani seakan tidak memperdulikannya. Kebetulan sudah waktunya sholat maghrib. Mas Dhani segera ke keran dekat kamar mandi untuk wudhu. Tiba-tiba bayangan hitam itu terlihat lagi berkelebat dari bak air ke pohon sawo kecil. Kembali Mas Dhani tidak memperdulikannya dan melanjutkannya untuk mengambil air wudhunya. Setelah selesai wudhu, Mas Dhani pun menuju ke kamar untuk sholat maghrib tanpa menghiraukan bayangan itu. Setelah selesai sholat, pikiran Mas Dhani yang tadinya merasa takut sudah hilang. Kemudian kembali lagi duduk di depan kamar untuk menghabiskan kopinya. Baru saja duduk dan mau menyalakan rokoknya, kembali Mas Dhani dikagetkan. Suara seperti ranting pohon yang patah. Bruk! Seketika mata Mas Dhani melihat ke arah sumber suara itu dan segera mengambil senter ke kamar untuk melihat ke sumber suara itu. Namun setelah disenter ke beberapa tempat, tidak ada ranting yang patah dan juga tidak ada apa-apa. Nah, begitu senter diarahkan ke bak tampungan air yang ada di pojok belakang, Mas Dhani kaget bukan kepala dan langsung mengucap innalillahi. Jantungnya seperti berhenti seketika. Bulu kuduknya langsung berdiri. Mas Dhani melihat perwujudan sosok hitam tinggi besar dengan sorot mata merah sedang duduk di atas bak air itu, seakan sedang mengawasinya, dan kakinya itu hampir menyentuh tanah, padahal tinggi bak itu hampir sekitar 3 meter. Kemudian Mas Dhani buru-buru kabur balik badan, lari menuju ke kamar. Di dalam kamar Mas Dhani mencoba menenangkan diri dengan sambil berdoa. Al-Fatihah, Anas, dan ayat kursi diulang-ulang terus untuk mengusir rasa takutnya. Setelah beberapa saat, perasaan takut mulai hilang sedikit demi sedikit dan bisa kembali tenang. Mas Dhani terus menguatkan tekadnya untuk tetap bisa bertahan bekerja di villa itu demi bisa membantu orang tuanya membiayai kedua adiknya. Selain itu, Mas Dhani juga merasa tidak enak kepada Mas Anton yang telah mempercayai untuk bekerja di villa itu. Rasa tanggung jawab Mas Dhani yang besar malam itu bisa mengalahkan rasa takutnya. Dia tetap ingin bertahan kerja di villa itu. Pikir dia, mosok manusia kalah dengan setan. Selama kita tidak mengganggunya, pasti mereka juga tidak akan mengganggu. Ujian nyali Mas Dhani ternyata tidak berhenti di malam itu. Selang 4 hari dari kejadian pertama, tepatnya pada malam Jumat tanggal 16 Maret, kembali Mas Dhani ini dikejutkan dengan kejadian aneh. Malam itu sehabis sholat isya, Mas Dhani nyantai di ruang tengah sambil nonton TV. Dan waktu itu baru seru-serunya nonton film. Tiba-tiba dari lantai 2 terdengar langkah kaki orang yang sedang jalan-jalan di atas. Kemudian Mas Dhani mengecilkan volume TV-nya untuk memastikan suara itu. Belum hilang rasa penasarannya, dari kamar mandi lantai atas juga terdengar suara seperti orang baru mandi. Padahal di villa itu tidak ada siapa-siapa selain Mas Dhani. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, Mas Dhani memberanikan diri untuk melihat ke atas. Dengan berjalan pelan-pelan, Mas Dhani menuju tangga naik ke lantai 2. Dengan mengendap-endap, sampailah Mas Dhani ini di ujung tangga. Mas Dhani berhenti, mencoba mengintip dari sisi kanan, namun tidak melihat apa-apa. Kemudian Mas Dhani bergeser ke sebelah kiri, juga tidak terlihat apa-apa. Mas Dhani menunggu sebentar di situ, namun suara itu tidak terdengar lagi.
Akhirnya Mas Dhani memutuskan untuk melihat ke kamar mandi. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun yang membuat heran Mas Dhani, kamar mandinya itu basah seperti bekas ada yang habis mandi di situ. Namun yang membuat heran Mas Dhani, kamar mandinya itu kok basah seperti bekas ada yang mandi. Dengan rasa heran, penasaran dan takut, Mas Dhani buru-buru turun, mematikan TV dan masuk ke kamar menenangkan diri dengan sholat sunnah dan berdoa dengan membaca Al-Quran. Sampai akhirnya Mas Dhani bisa tidur sampai pagi. Dan malam itu berlalu tanpa ada gangguan suara aneh. Di pagi harinya seperti biasa Mas Dhani ini menyapu dan bersih-bersih ruangan serta kamar di villa itu. Sebelum nanti membersihkan halaman depan dan juga halaman belakang. Sampai di kamar tidur yang paling ujung di lantai 2. Baru saja membuka pintu, dikejutkan dengan pemandangan yang membuat Mas Dhani heran dan sekaligus takut. Spray, bantal, dan selimut dalam kondisi acak-acakan. Bahkan handuk yang tersimpan di almari juga berada di atas tempat tidur seperti habis dipakai mandi. Wah, berarti suara orang mandi semalam benar. Tapi siapa yang mandi? Mas Dhani bingung. Masih dengan rasa penasaran dan heran, Mas Dhani tetap merapikan dan membersihkan kamar itu. Hari demi hari terus berlalu. Mas Dhani sudah semakin akrab dengan suasana yang ada di villa. Hantu-hantu yang selama ini mengganggunya sudah dianggap hal biasa karena rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan demi membantu orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adik. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian menakutkan lainnya selama bekerja di villa itu. Mas Dhani juga sering melihat kuntilanak sedang nangkring di pohon nangka. Kadang ada di pohon kamboja. Dan hantu-hantu lain juga banyak. Namun Mas Dhani lama-lama justru berpikir, hantu-hantu itu bisa menemani Mas Dhani di setiap malamnya. Yang penting tidak pernah mengganggu tamu yang datang dan menginap di situ. Karena selama Mas Dhani kerja di villa itu, belum pernah ada tamu yang komplain tentang adanya hantu. Memang pernah ada tamu yang kebetulan bisa melihat makhluk-makhluk astral atau hantu dan bercerita ke Mas Dhani kalau villa ini banyak hantu. Mas Dhani bekerja di villa itu selama kurang lebih 1 tahun. Dia keluar bukan karena takut sama hantu yang ada di villa itu. Namun karena Mas Dhani mendapat panggilan kerja baru di PT Sri Rezeki Isman Sukoharjo atau lebih terkenal saat ini PT Sritek. Dan sampai saat ini Mas Dhani masih bekerja di PT Sritek tersebut. Mas Dhani juga sudah berkeluarga, istrinya juga bekerja di Sritek juga dan mempunyai 2 anak. Sekarang tinggal di daerah Sukoharjo dekat dengan pekerjaannya. Kisah inilah sobat yang diceritakan Mas Dhani kepada kami. Semoga kisah ini bisa menghibur sobat-sobat semua dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, kesamaan nama dan tempat kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Terima kasih, sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman lan rahayu.